Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang harga pokok proses. Di sini saya beri judul dengan part 1 karena pada bab harga pokok proses ini kita akan menjadi 2 part. Sekarang kita akan mengetahui dulu apa itu harga pokok proses. Perhitungan harga pokok proses atau yang biasa kita sebut dengan proses costing di perusahaan yang biasanya mengubah bahan baku menjadi bahan yang sama jenisnya atau homogen. Artinya perusahaan tersebut memang memproduksi barang yang sama jenisnya secara terus-menerus. Perbedaannya dengan harga pokok pesanan adalah perusahaan tersebut memproduksi barang yang sama secara terus-menerus, ada ataupun tidak adanya pesanan, perusahaan tersebut akan melakukan proses produksi. Makanya penentuan harga pokoknya dinamakan harga pokok proses. Contohnya adalah misalnya perusahaan yang bergerak di bidang batu bata, dia akan terus memproses batu bata setiap periodenya, soda ataupun kertas. Sekarang kita akan membandingkan apa itu harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Harga pokok pesanan sudah kita bahas di bab sebelumnya. Kita lihat dari sisi persamaan antara harga pokok pesanan dan harga pokok proses terlebih dahulu. Kedua sistem ini memiliki tujuan yang sama-sama untuk membebankan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik ke suatu produk dan untuk menyediakan mekanisme perhitungan biaya per unit. Seperti kita tahu bersama bahwa biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Maka baik dari harga pokok pesanan ataupun perhitungan harga pokok proses, dua-duanya memiliki kesamaan dalam tujuan utamanya. Yang kedua sistem menggunakan akun manufaktur dasar yang sama, termasuk overhead pabrik, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di harga pokok pesanan, bahwa akun-akun yang akan muncul ketika kita akan menjurnal transaksi-transaksi yang terjadi pada harga pokok proses dan pesanan itu sama-sama menggunakan sistem akun manufaktur dasar yang sama. Yang ketiga, aliran biaya melalui akun-akun manufaktur pada dasarnya sama untuk kedua sistem tersebut. Kata-kata manufaktur di sini bukan berarti hanya diperuntukkan kepada perusahaan manufaktur saja, tapi ini merupakan akun-akun manufaktur, artinya akun-akun yang memang terjadi di perusahaan tersebut. Dasarnya sama untuk kedua sistem tersebut. Nah, sekarang kita beralih kepada perbedaan antara harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Kita lihat balik ke perhitungan harga pokok pesanan. Yang namanya harga pokok pesanan itu perbedaannya perhitungan harga pokok pesanan saya ulangi lagi, perhitungan harga pokok pesanan itu pesanannya berbeda, dikerjakan pada periode yang berbeda dan memiliki persyaratan produksi yang berbeda. Artinya apa? Setiap pesanan memiliki karakteristik berbeda dan begitu juga periodenya, tidak dalam kurun waktu yang sama. Sehingga persyaratan ketika akan melakukan produksinya pun beda, baik itu dari jumlah bahan baku yang digunakan maupun bahan penunjang, tenaga kerja, dan begitu juga dengan overhead pabriknya. Yang kedua, biaya diakumulasikan per pesanan. Artinya ketika kita akan menghitung biaya yang keluar dalam proses produksi dengan menggunakan metode harga pokok pesanan, kita akan menghitung berdasarkan biaya per pesanan. Jadi berbeda pesanan maka berbeda pula biaya yang akan dikeluarkan tergantung dengan spesifikasi, unit, dan bahan baku yang digunakan. Yang ketiga adalah biaya per unit dihitung per pesanan pada kartu biaya. Jadi pada kartu biaya yang terdiri dari elemen bahan baku, tenaga kerja, dan overhead tersebut akan memiliki biaya per unit yang berbeda. Dia akan dihitung dibagi berdasarkan unit yang dihasilkan dari tiap pesanan. Sedangkan pada perhitungan harga pokok proses, ciri-cirinya adalah hanya satu jenis barang yang diproduksi secara terus-menerus atau jangka panjang. Biasanya bentuk unitnya pun akan identik, artinya akan terus-menerus memproduksi barang yang sama. Misalnya
perusahaan sepatu, dia akan terus-menerus memproduksi sepatu, artinya unitnya sama, identik sesuai dengan spesifikasi perusahaan tersebut. Nah, dari sisi biayanya, biayanya akan diakumulasikan per departemen, karena biasanya dalam proses produksi, khususnya harga pokok proses ini dilakukan dengan melalui tahapan beberapa departemen, baik itu 2 departemen, 3 departemen, atau bahkan lebih. Kan per departemen akan saya bahas selanjutnya di contoh agar lebih paham lagi. Selanjutnya, biaya per unitnya pun akan dihitung per departemen, bukan berdasarkan pesanan, karena dia akan terus memproduksi barang secara terus-menerus tanpa menunggu adanya pesanan dari konsumen. Sekarang kita akan lihat dari aliran biaya dalam perhitungan harga pokok proses. Departemen pemrosesan atau processing department adalah departemen di dalam organisasi yang merupakan tempat penyelesaian suatu pekerjaan dan tempat di mana biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan overhead dibebankan ke produk. Seperti yang tadi saya bilang, kalau pada perhitungan harga pokok proses ini kita akan membagi biaya produksinya per departemen. Contoh misalnya ketika akan memproduksi keripik misalnya, di situ ada proses departemen yang motong-motong, atau misalnya departemen yang pengolahan, dan departemen pembungkusan atau packagingnya. Itu jadi biaya akan dihitung berdasarkan departemen masing-masing, berapa bahan bakunya, berapa tenaga kerjanya, berapa overhead yang dibebankan kepada produk pada masing-masing departemennya. Nah, 2 fitur penting dalam departemen pemrosesan ini adalah: 1, aktivitas di dalam departemen pemrosesan harus dilakukan secara seragam atau setiap unit yang melaluinya. Jadi sebelum terbentuk produk jadi yang siap dijual, dia akan melewati beberapa departemen, baik itu 1 departemen, 2 departemen, maupun lebih dari 2. Maka aktivitas dari departemen tersebut harus seragam, atau setiap unit yang akan dihasilkan harus melewati masing-masing departemennya. Jadi memang tidak boleh ada yang terlewat dari departemen-departemen yang akan melakukan proses produksinya. Yang kedua, output dari departemen pemrosesan bersifat homogen. Dengan kata lain, semua unit yang diproduksi adalah identik. Artinya barang yang diproduksinya pun memang identik, sama, karena ini merupakan harga pokok proses. Jadi output atau produk yang dihasilkan dari departemen pemrosesan itu pasti bersifat homogen dan menghasilkan produk yang identik. Sedangkan tahapan departemen pemrosesan itu, ini sebagai contoh aja, dimulai dari input bahan baku. Misalnya kita ambil contoh membuat keripik kentang ya dalam kemasan. Nah, input bahan bakunya kan otomatis bahan baku utamanya itu kan kentang. Terus masuk nih ke departemen pemrosesan, misalnya bagian yang kedua nih, sebelum jadi keripik misalnya kentangnya disiapkan atau dibersihkan terlebih dahulu, dikupas dan dipotong-potong. Misalnya departemen pemrosesannya kita anggap bagian pemrosesan untuk menyiapkan kentang sebelum digoreng. Oke, selanjutnya menjadi barang setengah jadi. Kenapa dikatakan setengah jadi? Karena produk akhir kita contohnya misalnya tadi kentang kemasan. Jadi barang setengah jadinya itu baru bentuk kentang mentah yang baru dipotong-potong saja, baru dibersihkan dan dipotong-potong. Masuk lagi ke departemen selanjutnya, departemen pemrosesan selanjutnya. Misalnya departemen pemrosesan selanjutnya adalah departemen dimasak. Namanya kentang goreng, berarti setelah dipotong-potong lalu dimasak. Ya, misalnya kita namakan sebagai contoh aja, departemen prosesannya adalah departemen pengolahan, atau misalnya masak, diproses digoreng, terus ditiriskan hingga dibumbui. Lah, setelah dimasak dan dibumbui itu dia masih dalam bentuk barang setengah jadi, walaupun itu sudah matang tapi barang setengah jadi, karena produk akhir kita adalah kentang kemasan. Jadi dia masih dikatakan barang setengah jadi ketika baru digoreng saja dan dibumbui, karena kita belum masuk ke proses selanjutnya. Misalnya di departemen selanjutnya itu adalah departemen pemeriksaan dan pengemasan. Jadi setelah kentang dipotong-potong, dibersihkan, dipotong-potong, digoreng, dibumbui,
terus dicek kira-kira ada yang tidak sesuai dengan dikontrol sesuai dengan quality controlnya, dilihat, dicek, terus dimasukkan ke packagingnya dan siap. Baru setelah sudah dimasukkan ke kemasan, baru menjadi barang jadi yang siap dijual. Seandainya ini prosesnya terjadi pada kentang kemasan, ini sebagai contohnya saja pada tahapan departemen pemrosesan. Jadi maksudnya departemen pemrosesan itu setiap perusahaan ya pasti berbeda-beda. Kalau tadi saya mengambil contoh adalah kentang kemasan, ya contohnya departemen pemrosesannya tadi dimulai dari departemen pemrosesan pertama, misalnya menyiapkan kentang, mulai dikupas, dipilih, terus dipotong-potong. Terus departemen pemrosesan keduanya misalnya ada yang bagian menggoreng dan membumbui kentang. Terus departemen selanjutnya adalah bagian mensortir atau quality controlnya dan bagian pengemasan. Seperti itu. Sekarang aliran biaya bahan, tenaga kerja dan overheadnya seperti apa? Di harga pokok proses ini, akumulasi biaya dalam sistem perhitungan harga pokok proses lebih sederhana sebenarnya dibanding dengan sistem harga pokok pesanan. Pertama, kenapa dikatakan lebih sederhana? Setiap departemen pemrosesan memiliki akun barang dalam proses yang terpisah. Sebaliknya, dalam harga pokok pesanan hanya ada satu akun barang dalam proses. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa jurnal yang muncul pada harga pokok pesanan itu hanya barang dalam proses saja, tidak spesifik. Sedangkan kalau pada harga pokok proses ini, tiap departemen itu akan memiliki akun barang dalam proses yang terpisah-terpisah. Karena tadi contohnya misalnya tadi kentang yang akan kita kentang kemasan itu kan pada departemen pemrosesan 1, ketika barangnya diproses dia masih berbentuk kentang. Terus ke departemen selanjutnya dia sudah berbentuk kentang yang sudah digoreng dan sudah dibumbui, tapi masuk ke quality control dan seterusnya. Jadi setiap departemen itu memiliki akun barang dalam proses yang terpisah, tidak disatukan. Sedangkan kalau pada harga pokok pesanan itu barang dalam proses hanya satu akun saja. Nanti kita akan lihat contohnya pada bentuk jurnalnya. Yang kedua, barang yang telah diselesaikan di departemen pertama ditransfer ke akun barang dalam proses di departemen kedua. Setelah diproses di departemen B, barang akan ditransfer ke akun barang jadi. Ini contohnya seandainya perusahaannya hanya memiliki 2 departemen. Artinya barang mentah yang pertama masuk ke departemen pertama diproses setengah matang menjadi barang dalam proses untuk departemen yang selanjutnya. Setelah barang tersebut diproses di departemen selanjutnya, maka baru bisa dikatakan sebagai akun barang jadi ketika sudah selesai melalui proses masuk ke dalam departemen 1 dan departemen 2. Ini seandainya perusahaannya hanya memiliki 2 departemen. Baik, kita akan melihat jurnalnya. Tadi kita akan lihat kenapa setiap departemen akan memiliki barang dalam proses akun-akun yang berbeda. Oke, kita ambil contoh pada perusahaan Megan Classic Cream Soda. Ini adalah perusahaan yang memiliki 2 departemen pemrosesan. Jadi dia cuma ada 2 departemen, contoh saja. Dia punya departemen formulasi dan pembotolan. Departemen formulasi ini berbagai komponen diteliti, mulai dari kualitasnya, dicampur, serta diinjeksi dengan karbon dioksida untuk menghilangkan soda krim dalam jumlah besar. Selanjutnya di departemen pembotolan, semua botol diperiksa untuk melihat jika ada cacat, diisi dengan soda krim, ditutup, baru diperiksa kembali, baru nanti masuk ke dalam proses pengemasan dan dikirim. Sekarang kita lihat jurnalnya. Di Megan Classic Cream Soda ada beberapa bahan. Contohnya misalnya ada sebagian yang ditambahkan pada departemen formulasi dan ada beberapa bahan ditambahkan pada departemen pembotolan. Jadi untuk jurnal pertama dan untuk departemen pertama itu kan tadi formulasi. Maka jurnal yang muncul adalah barang dalam proses pada departemen formulasi, maka dikasih tanda strip formulasi. Pada sisi kreditnya ada bahan baku, artinya bahan baku sudah keluar dari gudang masuk ke proses produksi, makanya bahan baku berkurang di posisi kredit, muncul di akun debitnya adalah barang dalam proses formulasi. Begitu juga jurnal pada departemen kedua, barang dalam proses pembotolan. Karena tadi ini berada di departemen kedua, maka dari contoh Megan Classic Cream Soda tadi, maka barang dalam prosesnya berbeda lagi. Di departemen pembotolan terhadap sisi kreditnya ada bahan baku karena bahan bakunya diproses. Selanjutnya untuk menghitung tenaga kerjanya,
Ketika dalam perhitungan harga pokok proses, biaya tenaga kerja ditelusuri ke departemen. Sekali lagi diingatkan bahwa biaya itu ditelusuri ke departemennya, bukan ke masing-masing pesanan, karena dia terus memproduksi barang yang sama, identik dan homogen. Nah, maka jurnal yang muncul adalah barang dalam proses formulasi terhadap utang gaji dan upah. Ini ketika akan dibebankan, makanya jadi utang gaji dan upah. Nanti ketika pembayaran, jurnalnya berbeda lagi. Nah, begitu juga ini kan baru pada departemen pertama. Begitu juga jurnalnya akan sama untuk departemen pembotolan. Jadi barang dalam proses pembotolan terhadap utang gaji dan upah. Selanjutnya adalah menghitung overhead. Menghitung overheadnya pun masih sama dengan harga pokok pesanan. Dia sama-sama menggunakan tarif overhead yang ditentukan di muka. Cara menghitung tarif overhead sudah kita bahas sebelumnya. Baru nanti dikalikan dengan basis alokasi yang digunakan di departemen tersebut. Misalnya ini contohnya untuk departemen formulasi, maka barang dalam proses terhadap sisi kreditnya adalah overhead pabrik. Ini jurnal selanjutnya tidak banyak yang berbeda. Begitu juga ketika barang selesai diproses di sebuah departemen, maka unit yang dihasilkan nanti dikirimkan ke departemen berikutnya untuk diproses lebih lanjut. Tadi contohnya kalau pada kentang kemasan kan, di departemen pemrosesan pertama itu dia masih berbentuk kentang yang baru digoreng aja, tapi belum dikatakan produk jadi. Dia dikatakan produk jadi bagi departemen pertama, tapi dia akan menjadi barang dalam proses untuk departemen selanjutnya. Maka akun yang muncul jurnalnya yang kita catat adalah barang dalam proses pembotolan. Pembotolannya di debit ya, karena dia departemen kedua. Dan di sisi kreditnya barang dalam proses formulasi. Karena sudah selesai dan ditransfer ke departemen 2, maka barang dalam proses formulasinya menjadi posisi kredit. Selanjutnya, ketika proses di departemen pembotolan selesai, biaya barang jadi ditransfer ke akun persediaan barang jadi. Maka jurnal yang muncul adalah barang jadi di sisi debit, dan di sisi kreditnya tadi dibalik untuk membalanskan barang dalam proses pada departemen pembotolan. Jadi contohnya ini hanya melalui 2 departemen pemrosesan, maka langsung muncul akun barang jadi pada kreditnya barang dalam proses pembotolan. Terakhir, jika barang sudah terjual, maka biaya akan ditransfer lagi ke akun harga pokok penjualan. Maka jurnal yang muncul adalah harga pokok penjualan terhadap barang jadi di sisi kredit. Nah, sekarang kita akan menghitung unit ekuivalen produksi. Setelah biaya bahan, tenaga kerja dan overhead pabrik diakumulasikan dalam suatu departemen, output departemen tersebut harus ditentukan sehingga biaya per unitnya dapat dihitung. Nah, kesulitannya di mana nih? Kesulitannya adalah bahwa suatu departemen biasanya memiliki persediaan akhir barang setengah jadi. Tidak beralasan kalau unit setengah jadi disamakan dengan barang yang telah selesai ketika akan menentukan output departemen. Artinya gini, dalam proses produksi, dalam 1 bulan produksi itu pasti ada aja ketika kita akan masukin bahan bakunya misalnya 3.000 unit, tapi di akhir periode mungkin yang jadi tidak 3.000 unit juga, mungkin saja cuma 2.800 atau mungkin 2.500. Nah, ini kendalanya ketika akan menghitung biaya per unitnya untuk harga pokok proses. Makanya barang setengah jadi ini harus ditranslasikan biar adil gitu kan, barangnya belum setengah jadi tapi masa udah menyerap semua biaya. Nah, agar penyerapan biayanya ini proporsional, maka dibuatlah yang namanya istilah unit ekuivalen, agar barang setengah jadi tersebut bisa ditranslasikan menjadi sebuah jumlah unit ekuivalen dari unit yang telah selesai dengan perhitungan sebagai berikut. Nih, rumusnya adalah unit ekuivalen sama dengan jumlah unit setengah jadi, artinya belum 100% jadi, dikali dengan persentase penyelesaiannya. Artinya sudah berapa persen selesai pada akhir periode tersebut. Karena belum jadi secara sempurna, masih barang setengah jadi, maka pasti di bawah 100%. Oke, kita akan melihat contohnya. Secara literasi, unit ekuivalen itu adalah jumlah unit selesai yang seharusnya diperoleh dari bahan-bahan dan usaha yang digunakan untuk menghasilkan barang setengah jadi tersebut. Contohnya misalnya, jika departemen percetakan memiliki 500 unit persediaan akhir barang dalam proses dengan tingkat penyelesaian 60%,
maka sejumlah 500 unit barang setengah jadi tersebut ekuivalen dengan 300 unit selesai. Kenapa kok sama dengan 300 unit aja yang selesai? Karena baru 60% penyelesaiannya, belum 100%. Jadi kita ekuivalenkan, kita translasikan 60% dikali dengan 500 unit. Maka kita anggap di akhir periode itu ada baru terbentuk 300 unit selesai. Nah, dalam menentukan unit ekuivalen produksi ini ada dua metode. Ada yang namanya metode rata-rata tertimbang atau weighted average method, dan ada juga metode FIFO, first in first out method. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini kita baru bahas tentang metode rata-rata tertimbang terlebih dahulu. Oke, sekarang apa itu metode rata-rata tertimbang? Metode rata-rata tertimbang adalah menggabungkan unit dan biaya dari periode berjalan dengan unit dan biaya pada periode sebelumnya. Artinya dalam proses produksi yang terus-menerus, otomatis setiap bulannya barang yang dihasilkan pun tidak akan sama dengan barang yang diinput di awal periode. Contoh misalnya di bulan pertama di tanggal 1 April misalnya, barang yang masuk atau bahan baku yang masuk adalah 300 unit. Nah, di akhir April belum tentu barangnya selesai jadi semua atau sudah berhasil melewati departemen pemrosesan. Nah, makanya kalau menggunakan metode rata tertimbang itu kita gabungkan antara periode sebelumnya dengan periode sekarang yang sedang berlangsung. Nah, metode ini, unit ekuivalen produksi untuk satu departemen adalah jumlah unit yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke barang jadi ditambah dengan unit ekuivalen persediaan akhir barang dalam proses di departemen tersebut. Rumusnya adalah unit ekuivalen produksinya sama dengan unit yang ditransfer ke departemen berikutnya ditambah dengan unit ekuivalen persediaan akhir barang dalam proses. Lebih jelasnya kita akan melihat kepada contoh kasusnya seperti apa. Nah, di sini di bagian atas ini soalnya contoh misalnya kita dalam proses produksinya menggunakan dua departemen pemotongan dan departemen penghalusan. Persediaan awal barang dalam proses artinya sebelum terjadinya proses produksi di bulan tersebut, kita ambil contoh di bulan Mei, itu udah ada barang yang setengah jadi sebanyak 200 unit. Tapi dengan tingkat penyelesaian yang hanya 55% bahan, dalam artian bahan bakunya cuma 55%, dan biaya konversi 30% atau conversion cost. Ini konversi seperti yang kita udah bahas di awal bab, ini terdiri dari tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Mudah-mudahan masih pada inget ya komponen biaya konversi ini. Ini biasanya kita gabungkan aja jadi biaya konversi, jadi 30%. Nah, unit yang dimulai diproduksi pada bulan Mei itu sebanyak 5.000 unit. Jadi di awal bulan Mei itu akan totalnya itu ada 5.000 unit yang mau diproses produksi, termasuk dengan 200 unit ini yang akan masuk. Nanti saya akan jelaskan melalui bagan. Nah, selama bulan Mei itu ada unit yang sudah selesai, sudah masuk ke sudah selesai dilakukan proses produksinya atau diproses pada departemen pemotongan dan penghalusan ini. Itu sebanyak 4.800. Ya, tadi kan ditambahkan ya. Menjadi ini kan tadi di awal bulan sisa dari bulan kemarin 200, ditambah bulan tersebut itu masuk lagi 5.000, jadi 5.200. Tapi di akhir periode baru selesai 4.800, berarti sisanya ada 400. Maka persediaan barang dalam proses akhir ini atau persediaan akhir barang dalam proses, terserah istilahnya. Jadi di akhir periode pada akhir Mei masih ada 400 unit yang belum selesai secara sempurna, atau makanya presentasenya di sini tidak 100%. Kalau pada unit selesai, otomatis kita anggap 100% sudah menyerap biaya bahan baku dan sudah menyerap biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Di sini ada presentase-presentasenya yang akan membantu kita untuk menghitung kira-kira unit ekuivalen produksinya berapa. Nah, tadi sudah disebutkan kalau menggunakan metode rata-rata tertimbang itu menggabungkan antara
produk jadi pada periode tersebut dengan produk barang dalam proses di akhir periode. Tadi kan produk jadinya 4.800 ya. Kita input dulu unit yang ditransfer ke departemen berikutnya. Ini misalnya departemen pemotongan nih, belum ke bagian penghalusan. Ini 4.800. Baik, ini karena sama-sama 100%, maka 4.800. Saya tandai dengan warna ungu karena akan berlanjut ke tahapan-tahapan selanjutnya, biar nanti gampang mengingatnya untuk ke proses selanjutnya. Nah, kita tambah dengan barang dalam proses di akhir periode. Di akhir periode itu masih ada 400 unit yang belum selesai 100%. Maka 400 dikali dengan 40% selesai, artinya baru 40% yang selesai. Maka kita peroleh, ini ingat, ini cuma di sisi bahan. Di sisi bahan maka 400 dikali 40% 160. Biaya konversinya 25%, maka 400 unit dikali 25% selesai menjadi 100 unit. Unit ekuivalen produksinya adalah tinggal kita jumlahkan dari unit yang sudah selesai ditambah dengan unit barang dalam proses akhir, maka hasilnya 4.960 untuk biaya bahan dan 4.900 untuk biaya konversi. Dan saya ingatkan lagi bahwa biaya konversi itu terdiri dari biaya bahan baku dan biaya overhead pabrik. Ini kira-kira alurnya seperti ini. Jadi di awal proses itu, di awal bulan tadi yang saya udah jelasin, sudah ada nih 200 unit. Sebelum bulan Mei, berarti April ya, sisa dari proses produksi April itu ada 200 unit. Tapi tingkat penyelesaiannya masih 30%. Ditambahin lagi, dimasukin lagi dengan ditambah dengan unit yang akan diproses di bulan Mei tersebut. Maka masuklah menjadi 5.000 unit tadi ya. Terus tapi masuk dan diselesaikan. Unit yang selesai hanya 4.800, otomatis masih ada 400 karena 5.000 ditambah 2.000 jadi 5.200. Sisanya selesai 4.800, sisanya masih ada 400 unit yang belum diselesaikan dengan tingkat penyelesaian 25%. Maka ini contohnya seperti ini. Nah, setelah kita menghitung unit unit ekuivalen produksinya, ini masih berlanjut. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira berapa biaya per unitnya? Karena kita udah dapat nih unit ekuivalen untuk menyetarakannya. Nah, rumusnya adalah dengan masih menggunakan metode rata-rata timbang ya. Biaya persediaan awal barang dalam proses ditambah biaya yang ditambahkan selama periode tersebut dibagi dengan unit ekuivalen produksi. Ini unit ekuivalen produksi sudah tadi kita dapat dari perhitungan sebelumnya, makanya saya kasih tanda merah. Oke, saya ingatkan lagi balik. Ini kasih tanda merah karena kita akan lanjut ke proses perhitungan selanjutnya. Untuk pertanyaan, kira-kira berapa biaya per unitnya? Maka biaya per unitnya adalah, sebagai contoh ini soal lagi yang bagian atas. Misalnya tadi di persediaan awal, biaya bahan itu yang sebanyak 200 unit itu, biaya bahannya itu $9.600 dan biaya konversinya adalah $5.575. Nah, biaya yang ditambahkan selama periode itu tadi yang masuk lagi tadi kan 5.000 yang akan diproses menjadi 5.000 unit itu ternyata biayanya adalah $368.600. Sedangkan untuk biaya konversi atau biaya tenaga kerja dan biaya overheadnya itu adalah $350.900. Maka tinggal kita jumlahkan seluruh biayanya, karena untuk menghitung biaya per unit itu menjumlahkan biaya. Ingat ini di sini karena kita akan menghitung biaya, maka yang akan dijumlahkan itu bukan unitnya, tapi biaya mulai dari persediaan awal barang dalam proses ditambah dengan biaya yang akan ditambahkan selama periode tersebut. Tadi periode bulan Mei. Maka total biayanya adalah 378.200 dan untuk bahan ini artinya bahan baku ya, dan 356.475 untuk biaya konversinya. Nah, tinggal kita bagi, kita kasih tanda A dan B. Untuk unit ekuivalen produksinya kita sudah caranya sudah saya paparkan sebelumnya di beberapa slide sebelumnya, makanya saya kasih tanda warna merah. Itu hasil dari yang sebelumnya 4.900, tinggal kita bagi. Total biayanya dibagi dengan unit ekuivalen, maka biaya per unitnya adalah $76,25 untuk biaya bahan
dan $72,75 untuk biaya konversi. Oke. Ini hanya bentuk data operasi bulan Mei untuk Departemen Pemotongan dan Penggilingan. Tadi kan penghalusan ya istilahnya. Ini masih dengan soal yang sama, dilanjutkan. Tadi ya masih soal yang sama ya, 200 unit di proses awal, presentasenya berapa. Ini sebagai track recordnya aja dari hasil perhitungan kita yang sebelumnya, menghitung unit ekuivalen produksi dan biaya per unit, biaya per unitnya berapa. Ini tinggal kita masukkan tadi, ini 15, ini juga kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Ini sebagai rekapan aja, ini proses akhirnya masih ada selanjutnya gitu. Nah sekarang setelah sudah kita ketahui unit ekuivalen produksinya dan biaya per unitnya, sekarang kita masuk ke pembebanan biaya. Pembebanan biayanya berapa? Ini juga sama, masih soal yang sama. Nanti bisa digeser ke slide sebelumnya, saya sudah tandai dengan 160 dan 100. Ini untuk perhitungan yang di awal yang tadi sudah kita hitung sama-sama. Kita akan lihat dari persediaan akhir barang dalam prosesnya. Jadi kita akan menghitung biaya persediaan akhir barang dalam proses dan unit yang ditransfer keluar, yang akan dikeluarkan berapa. Ini kan barang dalam prosesnya tadi udah ya, ada 160 unit untuk bahan. Ini kan 400 kali 40% jadi 160. Untuk biaya konversinya tadi 400 dikali 25%, ini di akhir periode, ini sebanyak 100. Tinggal kita kalikan dengan biaya per unit ekuivalen. Ini sudah kita cari sebelumnya biaya per unit ekuivalen, maka diperoleh hasil yang baru $12.200 dan $7.275. Kita jumlahkan jadi $19.475. Maka unit selesai yang transfer keluar itu tadi sudah dapat ya. Ini yang sudah berhasil diproses selama bulan Mei itu adalah 4.800. Kita kalikan dapat hasil 366. Ini dengan sekian. Terus selanjutnya ini laporan rekonsiliasi aja. Untuk merekonsiliasi tadi perhitungan itu udah tadi kita hitung. Ini tanda-tanda merah dari yang sebelumnya, ini penjumlahan dari barang pada persediaan akhir barang dalam proses. Artinya persediaan akhir itu yang masih sisa, yang belum selesai diproses pada akhir periode. Karena tadi contohnya pada bulan Mei, jadi sampai akhir Mei belum selesai diproses. Ini totalnya sekian. Dan sedangkan barang yang berhasil diproses pada bulan tersebut adalah berjumlah sekian. Makanya laporan rekonsiliasinya seperti ini. Tinggal dijumlahkan saja untuk biaya yang diperhitungkannya, sedangkan biaya yang dipertanggungjawabkannya adalah sebagai berikut. Kalau ini kan yang awal, persediaan awal dengan biaya ditambahkan dengan selama periode. Kalau ini biaya persediaan akhir barang dalam proses dengan biaya unit yang ditransfer keluar. Jadi yang masuk sama yang keluar ini akan menghasilkan nilai yang sama. Bisa diperhatikan balance. Nama juga laporan rekonsiliasi biaya. Baik, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu proses belajar kalian. Akhirul kalam, kalau misalnya masih ada kekurangan atau masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan kemudian, bisa lewat grup WhatsApp atau mungkin japri ke saya langsung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.